Pemirsa, sampailah kita di ujung acara. Hari pun sudah berganti. Saya mau ke Pak Wawan, tapi sebelumnya Ibu Dirjen ada yang mau ditambahkan katanya. Terima kasih Pak Karni. Menambahkan sedikit saja bahwa apa tadi yang diharapkan oleh Pak Arsad Bay, kemudian Pak ini kami sudah melakukan itu, artinya satu orang satu sel. Kemudian mereka alhamdulillah sudah menggunakan seragam yang disiapkan oleh lapas dan nurut dengan kami. Umar Patek itu 6 bulan bersama kami sudah berubah. Dan kita sudah melatih pamong, para pamong dilatih khusus untuk membina para napiter. Jadi mereka sudah menggunakan seragam, mau beribadah sama, walaupun itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu sudah bisa bersama-sama dengan yang lainnya. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan dan bersyukur mereka, saya pun bisa bicara dengan mereka semuanya. Yang kemarin 155 itu saya bisa bicara dengan mereka. Artinya sudah ada perubahan-perubahan cukup signifikan yang dilakukan oleh jajaran kami. Barangkali itu. Terima kasih. Jadi sudah bisa dibina oleh sipir. Sejak Dirjen baru. Dulu justru sipirnya yang dibina mereka. Dulu. Sekarang Pak Wawan. Dari BIN ya Pak? Ya. Dari BIN, ini juga mungkin perlu dijawab Pak. Ini ada banyak keluhan dari publik, intelijen kita kebobolan. Terima kasih Mas. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Intelijen Negara tidak pernah kebobolan Pak. Karena selalu ada Kominpus, Komite Intelijen Pusat, dan itu di-share seluruh rahasia apa yang bakal dilakukan dengan semua interdep terkait dengan intelijen kementerian lembaga dan juga kementerian lembaga yang bersangkutan dengan persoalan tersebut meskipun tidak ada intelijennya. Akan tapi tidak semuanya ada bukti permulaan yang cukup. Sehingga tidak bisa diapa-apain. Termasuk Dita, ini sudah masuk di dalam laporan, tapi tidak cukup bukti sehingga hanya diawasi. Dilihat, bahkan ada yang kontrak di sebelahnya, tapi tidak menemukan bukti, karena mereka pintar bersembunyi. Berbeda dengan dulu, kalau kita punya undang-undang anti subversi, nggak perlu bukti, yang penting ada indikasi sudah bisa ditangkap. Ini pula yang dilakukan oleh Malaysia maupun Singapura. Ada indikasi saja, tanpa bukti sudah bisa dieliminasi, ditahan 2 tahun sampai 6 tahun tanpa diadil. Nah, tapi jangan kita kembali ke zaman itu Pak. Tidak, tapi kita ingin ada kewenangan khusus yang diberikan sehingga negara aman. Sekarang kalau misalnya kewenangan tidak diberikan, terus-menerus akan disalahkan dan kita cenderung saling salah menyalahkan. Dampaknya tidak akan selesai, artinya seperti telur dengan ayam. Dan ini tentu membuat justru masyarakat makin gamang. Ada apa dengan kita ini, selalu tarik-menarik. Perlu ada suatu keberanian, terobosan, dan juga personal approach yang baik. Karena kita tahu bahwa sebetulnya teroris ini tidak bisa lepas dari permainan politik internasional. Memang benar tadi yang diungkap oleh Pak Din ya, bahwa Hillary mengatakan ISIS itu bikinan. Betul, di awalnya memang bikinan Inggris, Amerika, dan Israel untuk menghancurkan Assad. Tapi tidak mampu melakukannya, apalagi dengan masuknya Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri itu dari Afghanistan dan dia Al-Qaeda masuk udah makin pecah nggak karuan, akhirnya terbelah menjadi 14 faksi dan saling berantem satu sama lain.
di awal yang ingin menundukkan Assad dan tidak berhasil, akhirnya terjadi perpecahan dan ini semua terekspor sampai ke Indonesia. Dan Indonesia ini terkena dampaknya karena memang ada eksodus. Kenapa Surabaya? Karena memang eksodus awal itu memang dari Bandara Juanda di sana, Pak. Pembiayaan juga dari sana, kemudian lewat Kuala Lumpur ke Turki. Nah, Turki nanti dipisah, ada yang ke Kilis, ada yang kemana tujuan. Nah, apa yang disampaikan selama rapat-rapat intelijen, data tinggal gelar sudah. JAD daftarnya ini semua ada, Pak. Tapi bukti permulaan tidak ada, belum ada. Tapi data ada, tidak bisa diapa-apakan. Beda dengan di negeri sebelah, langsung. Bahkan kawan saya yang sekarang tinggal di Jakarta, mantan alumni Afghanistan. Dia begitu masuk Malaysia langsung ditangkap, masuk penjara 6 tahun tanpa diadili. Dia tidak berdaya karena memang sistemnya seperti itu. Tapi ini semua kembali kesepakatan. Kalau kita nanti bisa selesai sebelum Juni, maka kita akan kuat, Pak. Insya Allah kita akan kuat karena sudah tidak perlu ada bukti permulaan yang cukup. Tapi kita tetap ada pengawasan. Intelijen pun diawasi di DPR dan ada tim sus untuk pengawasan itu. Sehingga kalau ada penyalahgunaan tetap akan kena semprit. Di samping Kominpus tadi juga ada Kominda. Kominda itu Komite Intelijen Daerah. Dari setiap daerah itu ada tingkat provinsi. Di sana juga digulirkan semuanya. Apa yang temuan-temuan rahasia disampaikan di situ. Akan tetapi sekali lagi, kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup, hanya diawasi saja. Wong yang di dalam penjara aja bisa kabur, apalagi yang cuma diawasi. Menyangkut tadi 39%, datanya ada, Pak, dan sudah disampaikan kepada pimpinan tertinggi dari perguruan tinggi itu. Memang ini tidak bisa dibuka secara umum karena nanti terjadi eksodus, orang-orang pada kabur dari situ. Tapi Muhammadiyah nanti secara personal bisa, Pak, tapi secara umum nanti bisa menjatuhkan university itu, ya kita ada pertimbangan-pertimbangan lain. Muhammadiyah tidak masalah, nanti kita kasih tahu. Mudah-mudahan Muhammadiyah tidak masalah. Tadi kalau PR dan RP-nya, wah ini kalau susah ini, Pak, ya. Sebab kalau omongan mesti ditambahi, kalau duit mesti dikurangi. Salah. Di dalam masalah komunikasi, intelijen itu komunikasinya clandestin. Dan ternyata para teroris juga menggunakan komunikasi clandestin itu, Pak. Dan dia belajar di para kombatan-kombatan itu juga sama. Bagaimana melakukan operasi-operasi pertempuran dengan pertempuran rahasia. Artinya hit and run juga menggunakan cara-cara strategik intelijen tempur yang ada di sana. Memang ada yang ngajari di sana. Maka kita perlu satu langkah lebih, yaitu dengan perundang-undangan yang diperkuat. Mengapa Amerika bisa nyiduk Noriega? Karena undang-undangnya memberikan kewenangan untuk itu kalau ada yang merugikan negerinya, meskipun dia seorang kepala negara-negara lain bisa ditangkap. Ini karena ada pasal-pasal seperti itu. Bahkan di Amerika boleh menyerbu suatu kawasan kalau memang itu merugikan kepentingannya. Nah, kita ingin bagaimana meyakinkan ke publik supaya bisa lebih fleksibel. Karena publik pada kenyataannya mendambakan suatu perlindungan yang lebih luas. Dan kita itu ada semboyan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ini gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Andai kata semuanya hanya berkutat pada tarik-marik kepentingan. Kadang-kadang mohon maaf ada yang pemio mengatakan janji politisi itu manis di mulut, mulus di perut. Tapi kita tidak ingin itu. Rakyat ingin bukti. Inilah sekarang saatnya. Bagaimana orang selalu berharap SOP. Kalau misalnya TNI dilibatkan, SOP-nya harus jelas. Artinya begini, karena ini masalah pidana, tentu masalah kepolisian. Kalau ke TNI, itu kan ada kill or to be kill. Nah itu supaya tidak tumpang tindih, harus SOP-nya jelas. Dan kita tetap ingin supaya mereka tertangkap hidup-hidup. Karena kalau tertangkap hidup-hidup, maka 1 juta data akan bisa masuk. Kalau dia tertangkap dalam kondisi meninggal, maka ada pupus sesuatu dari
bukti-bukti dan link up-nya. HAM tetap akan kita junjung tinggi. Akan tetapi soal teroris itu adalah extraordinary crime. Dan dia sendiri pelanggar HAM berat. Oleh karenanya penanganannya pun khusus. Kita selalu mengatakan ekstra, tapi langkah kita tidak ada yang ekstra selama ini. Sangat minim. Itulah sebabnya maka kita ingin supaya kita melihat masa lalu. Kita lihat Duterte melakukan langkah-langkah di Marawi maupun di Filipina Selatan justru meniru cara kita di tahun 80-an. ISA yang dipakai di Singapura maupun Malaysia, dia meniru cara kita ketika sebelum reformasi. Tapi kok kita malah justru meniru dan mengadop yang lain-lain di luar itu. Ini sesuatu yang aneh. Dan kita lihat bahwa sejak tahun 98 Pancasila itu dikubur hidup-hidup. Tapi kita alhamdulillah sekarang ada upaya Presiden untuk merevitalisasi Pancasila. Meskipun agak terlambat setelah 19 tahun. Tapi daripada tidak, maka ini tetap kita tegak hormati. Kemudian masalah donasi. Ada keterlibatan asing yang sekarang ini melakukan donasi untuk membiayai teror. Kalau dulu sempat kita cross, sekarang ada justru mereka, maaf, ada modal yang ditanam di sini. Ada keterlibatan orang-orang penting yang ini tidak bisa diungkap. Artinya dari luar negeri. Dan dia punya bisnis juga di wilayah Sumatera. Yang hasil dari itu untuk melakukan ini. Saya melihat ini sebuah konspirasi di mana kita ingin diaduk-aduk, kita ingin diacak-acak sebagai wilayah pengganti sebagaimana Timur Tengah. Bisa diperpendek, Mas. Karena waktunya udah habis betul. Terima kasih, saya akan berpendek sajalah. Yang paling penting adalah bagaimana kembalinya ideologi itu kepada adik-adik kita supaya insya Allah kita akan baik. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, semua harus terlibat. Tidak bisa hanya mengandalkan satu dua lini. Hanya TNI atau Polri atau intelijen semata, tidak bisa. Tapi seluruh elemen dan tokoh agama di sini, dan saya juga menghormati tokoh lintas agama. Saya juga bicara dengan Pemda-Pemda, saya bicara di Lemhanas di depan para Bupati, Wali Kota, dan DPRD se-Indonesia. Saya minta supaya mereka peduli kepada napi-napi atau mantan napi yang sudah bebas untuk diberdayakan. Karena memang gini, napi ini memang harus dipisahkan, tidak bisa dikumpulkan dengan mereka, karena setiap kali ketemu mesti diajak begitu lagi. Setiap kali ketemu mesti diomong itu lagi. Tapi kalau kita pisahkan dan kemudian dia disterilisasi, yang dibicarakan mesti hal-hal yang lain. Dengan pola seperti itu insya Allah kita mulai mengubah nih, dari mindset yang ada untuk menjadi orang yang kembali tenang secara kejiwaan, apalagi seorang ibu yang mengajak anaknya untuk bunuh diri, ini sesuatu yang luar biasa dari sisi kejiwaan. Saya mengundang psikolog, psikiater untuk mengkaji itu, dan insya Allah nanti hasilnya akan dipaparkan. Sekian dari saya, Pak Ugah jualan bakpao, kalau ada salah, sorry lah ya. Terakhir Pak Sofyan Sauri, mantan napi teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya korban dari pihak Densus, lalu juga para jamaah gereja, dan juga yang lainnya. Jadi, yang banyak menyesatkan opini, riset, kajian-kajian tentang terorisme itu adalah teori konspirasi. Kenapa saya katakan teori konspirasi? Teori konspirasi selalu ada beberapa komentar-komentar dari beberapa asatid, komentar dari orang-orang yang punya tujuan-tujuan politik tertentu. Dia mengatakan siapakah yang diuntungkan dari kejadian ini? Saya katakan ini pendapat, opini yang jahat. Saya sebagai mantan pelaku, ini bukan konspirasi tapi fakta. Maka untuk itu
kezaliman daripada teori konspirasi, pertama, itu seakan-akan meniadakan kelompok orang-orang seperti kita. Dan itu adalah penyesatan. Yang kedua, selain pelaku, ya, ada juga korban. Korban ini bukan rekayasa, bukan konspirasi, tapi fakta. Adanya korban, kita turut prihatin. Yang ketiga, ini juga terhadap tuduhan kepada para pelaku yang kemarin berbuat, itu visi dan misi, keyakinan yang mereka tujukan itu juga tidak pernah sampai. Seakan-akan kelompok ini tidak pernah ada dan hanya kita mengakui bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan misalnya orang-orang kafir, katanya seperti itu. Maka saya katakan tidak boleh ada seperti ini. Kami ada faktanya dan maka untuk itu perlu ada treatment, perlu ada pelatihan, perlu ada perhatian dari pemerintah dan semuanya stakeholder terhadap orang-orang seperti kita ini. Saya mengutip beberapa perkataan seorang ulama Salafi, ulama Saudi yang jujur adanya fenomena terhadap ideologi ini. Dia katakan begini, inkaru alaqatun at-takfir ad-durar ats-tsaniyah khiyanatan lil ummah wal waton, kata dia. Mengingkari adanya korelasi hubungan pemahaman takfir dengan kitab Durar ats-Tsaniyah. Durar ats-Tsaniyah ini adalah kitab yang selama ini dijadikan referensi bagi kelompok-kelompok kita seperti dulu, kelompok-kelompok teroris. Nah, kitab Durar ats-Tsaniyah ini juga dijadikan oleh tadi Pak Tito mengutip perkataan Syekh Al-Maqdisi. Beliau juga menjadikan kitab Durar ats-Tsaniyah sebagai pijakan. Dan Abu Musab Zarqawi, kemudian Aman Abdurrahman ini menjadikan kitab Durar ats-Tsaniyah sebagai referensi. Isinya apa sih? Ternyata itu adalah isi, ya, saya sebutkan ada beberapa materi, ya. Kadang kalau saya membahas masalah tentang dakwah Najd, ini banyak orang tersinggung. Seakan-akan pemikiran ini tidak pernah ada dan tidak boleh salah dan tidak boleh dikritik. Kemudian kata Syekh Hatim Al-Nuni yang mengatakan tadi khianatul lil ummah wal waton, berarti dia telah mengkhianati umat. Karena seakan-akan kitab ini nggak boleh salah, membuat pemikiran ini akan terus hidup. Ya, karena teori konspirasi tadi. Sampai dikatakan oleh beberapa doktor lulusan Timur Tengah, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko. Saya bilang sekelas dokter dia tertipu. Kenapa? Kami bisa datangkan bukti, buku-buku yang kami jadikan referensi untuk beramaliat, ya, seperti Itisyadia. Itu adalah Durar ats-Tsaniyah, Sabilun Najah, Risalah Makna Tauhid dan lain sebagainya. Sampai saya 13 tahun menjadi polisi, saya keluar gara-gara membaca buku ini. Kok dibilang ini sebuah konspirasi? Lalu sampai kapan kalau hal ini seperti ini dijadikan sebagai konspirasi? Kapan kita mau berbenah? Kapan kita mau mengkoreksi? Ini yang berbicara mantan teroris. Saya praktisi, saya baca buku itu, saya keluar dari kepolisian, kemudian saya bergabung dengan teroris. Kalau dibilang ini rekayasa intelijen, saya tidak ada hubungan dengan intelijen. Wallahi, saya akan ajak mubahalah siapa yang menuduh saya intelijen. Saya fakta, saya korban juga gitu. Maka tidak akan pernah selesai kalau hubungan ini. Tetapi kemudian kalau kita kaitkan dengan teori konspirasi, bisa jadi karena apa? Pemikiran takfir, ya, pemikiran takfir ini berbanding lurus dengan kepentingan musuh-musuh Islam itu sendiri yang ingin mengadu domba. Ya, bisa jadi proksi. Tapi faktanya adanya pemikiran takfir ini itu adalah fakta dan tidak bisa kita ingkari. Gitu. Ini yang membuat rusak by riset, ya, merusak, ya, teori-teori yang lain dan sebagainya, sehingga penyelesaian masalah terorisme tidak akan pernah selesai. Faktanya memang kita harus mengungkap masalah-masalah seperti ini dan jangan setengah-setengah lagi. Itu yang pertama, Pak Karni. Yang kedua, saya sangat gembira tadi dari Ibu Dirjen Pas, ya, mulai ada asesmen. Sebetulnya deradikalisasi itu sudah cukup baik menurut saya, tapi ada yang perlu kita tambahkan, kita koreksi sedikit. Proses deradikalisasi itu harus sudah ada ketika proses penyidikan awal. Dari situ kita bisa dapat jaringan mana dia.
Lalu tingkat radikalisasinya seperti apa? Maka untuk itu kita sudah bisa memberikan formula apa yang mau kita berikan kepada anak-anak ini, para teroris-teroris ini. Gitu. Karena apa? Pengalaman saya ketika saya masuk ke Chandra di Muka selama 7 hari, ya biasalah bonyok-bonyok, ya patah-patah sedikit. Pada saat itu saya sedang mereview pemikiran saya. Saya berpikir yang tidak-tidak, apakah saya ini dirode oleh Allah? Kok saya bisa tertangkap? Lalu saya berpikir lagi, mungkin saya kapok dengan jalan ini gitu. Tapi ketika itu saya dicampur dengan tahanan-tahanan yang sudah lama. Lalu apa yang terjadi? Isbir ya akhi, sabar. Wajabat alaikum jannah. Surga untuk antum. Ujian ini akan Allah tebus dengan surga. Yang tadinya saya hampir down, saya jadi semangat lagi. Kenapa? Ada proses pencampuran di situ. Saling mentahrid, saling memotivasi. Ya. Karena ini dulu awal-awal nggak ada asesmen seperti ini, tidak ada profiling seperti ini. Akhirnya dicampur, tidak berlebihan. Kalau kemudian wakil presiden kita mengatakan teroris itu kalau dikumpulin dia jadi madrasah. Antum bisa tahu Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, dia keluaran dari mana? Penjara yang namanya Buka. Ada Syekh Jolani, pemimpin Jabhatun Nusra, dia juga dari penjara Buka. Ternyata penjara ini juga memang memproduksi para pemikir dan para ideolog dan para komandan-komandan jihad. Gitu. Perlu ada asesmen ulang. Kita tidak ingin kemudian seorang simpatisan saja yang kasusnya sepele masuk penjara lalu dia jadi radikalis. Yang radikalis dia masuk penjara dia menjadi ideolog. Faktanya sedemikian. Perlu ada asesmen, perlu ada infrastruktur yang juga baik sehingga kita bisa membedakan mana ideologi, mana hanya simpatisan saja, mana. Dan ini tidak boleh dicampur lagi. Karena ini akan menyuburkan. Sampai kapan kita akan selesai seperti ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, menurut saya, pendekatan deradikalisasi seringkali tumpul, karena ketika teman-teman sudah masuk ke LP, alasannya deradikalisasi itu hanya bisa ketika mereka sudah masuk LP. Dan di luar LP, di luar lapas. Ketika sedang deradikalisasi sedang diadakan kepada mereka, mereka sudah punya daya imunitas untuk menangkal program-program deradikalisasi. Karena apa? Karena pencampuran tadi, dia sudah ditanamkan oleh teman-teman yang lain, jangan dekati. Jangan dekati. Ini antek-antek togut antum. Antek-antek BNPT dan lain sebagainya. Akhirnya, teman-teman jadi takut untuk mendekati lembaga-lembaga seperti itu. Maka perlu, saya rasa, sejak penyelidikan awal ini sudah ada. Mungkin ini Bung Karni salah satu masukan saya bagi pemerintah ini di dalam menangani masalah terorisme. Demikian dari saya. Baik, terima. Pemirsa, mungkin sekedar perbandingan perlu silakan. Ya udah langsung ya. Nah ini yang saya kira perlu klarifikasi ya soal teori konspirasi ini. Dulu waktu saya belajar di Amerika, promotor saya itu Profesor Yahudi Totok. Ketika dari mahasiswanya mengkritik mengungkapkan teori konspirasi, dia itu berkeberatan sekali. Dan kita diskusikan. Dan saya selalu menghadapi dalam forum-forum ilmiah itu, kalau ada yang bawa teori konspirasi, langsung dituduh. Nah saya khawatir ini menyesatkan. Konspirasi itu ada dalam kehidupan manusia. Anda buka Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Itu konspirasi. Kaidah konspirasi. Banyak sekali bukti adanya konspirasi kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon jangan secara mutlak menyalahkan teori konspirasi. Dengan mengatakan itu teori yang sesat, saya bisa mengatakan penjelasan dan pendapat Anda bisa menyesatkan. Kita hanya mengusulkan agar di dalam memahami persoalan ini perlu lihat jangan dengan kacamata kuda. Buku orang-orang barat sendiri mengakui itu. Coba baca, Anda mungkin belum baca Peter L. Bergen.
dan masih banyak buku-buku lain lagi. Ya, terbegitu apa yang disebut oleh Hillary Clinton, apa kemudian kita bantah itu? Oleh karena itu, mohon maaf, saya berbeda pendapat dan saya khawatirkan di akhir sesi ini kemudian ada pendapat yang menyesatkan seolah-olah konspirasi itu jahat. Padahal adanya, benar adanya. Nah, persoalan kasus terorisme di domestik kita ini apakah itu konspirasi? Saya tidak mengatakan begitu. Tapi secara global saya berani meyakinkan, menyatakan ISIS itu adalah fabrikasi. Al-Qaeda itu fabrikasi. Pada tahun 79, rekrutmen sekitar 2.000 anak-anak muda dari Indonesia. Mungkin bukan termasuk Anda ya, yang sebelum Anda. Siapa yang melakukan itu? Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita buka wawasan kita untuk tidak melihat persoalan terorisme dengan analisa kacamata kuda, karena kita akan tersesat di jalan. Dan ini akan terulang lagi. Mantan teroris pun akan diundang untuk memberikan testimoni, dan para pakar juga demikian. Saya kasihan bangsa ini kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini. Kita harus membantu negara, membantu pemerintah, dan itu yang dipesankan oleh Presiden Jokowi kemarin. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, ini tugas berat ke depan. Ke akar-akarnya harus secara komprehensif dengan melihat banyak faktor-faktor yang mungkin akan menjelaskan itu semua. Terima kasih. Ini mohon izin Bung Gar, saya kira ini sangat penting karena ini masyarakat kan melihat ini. Jangan sampai bingung. Jadi begini, kalau teroris lokal, apalagi dalam kelompok, para pelaku lapangan, itu benar sekali, bukan konspirasi. Itu betul. Tetapi kalau dilihat dalam skala global, itu betul konspirasi. Ini diakui sini. Saya kira kita masih ingat waktu perdebatan kampanye Trump dengan Hillary. Trump itu langsung menyela terus. Wah, you should go to jail. You and Obama make this terrorist. Itu benar, Pak. Jenderal yang bertugas di NATO itu, bintang 4, itu dia mengaku, dia cerita, saya kira viral itu di video ya. Bagaimana dia mendapat perintah untuk menghancurkan 5 negara dalam tempo berapa bulan. Yaitu sekarang yang bergolak di sana. Ini betul sekali, Pak. Soal konspirasi, cuma masalahnya begini. Konspirasi ini banyak yang salah paham. Kalau konspirasi, pasti tujuannya ini konspirasi Amerika Yahudi. Ini keliru. Konspirasi itu multiple konspiratornya. Ada pernyataan Osama bin Laden, ada bukunya, Pak. Bisa, yang judulnya itu Devil Game. Sudah di Indonesia kan, 60 tahun perselingkuhan CIA dengan religius ekstremis. Ekstremis ini bukan saja Islam, termasuk ekstremis gereja. Ini dimulai betul. Al-Qaeda itu dibentuk, direkrut, dibiayai, dilatih untuk menghancurkan Uni Soviet di Afghanistan. Amerika 2 motif. Satu adalah membalas dendamnya kekalahannya di Vietnam. Yang kedua adalah mempertahankan legitimasinya di Timur Tengah, jangan sampai Soviet masuk di situ, kepentingan minyak, ekonomi. Nah, masalahnya sekarang setelah ini dibentuk, ada pernyataan Osama bin Laden di buku itu. I was chosen as the representative of the Kingdom of Saudi Arabia. Representatif dari kerajaan Saudi Arabia.
I settle in the bordering area of Pakistan and Afghanistan. I build tunnel. I have the ammunition and logistic. The money came from the Kingdom of Saudi Arabia. The trainer is from America and General Hamid Gal, Direktur Intelijen Pakistan. Ini fakta, Pak. Nah, kalau kita lihat situ yang konspirasi siapa? Lebih jelasnya di situ disebut, Pak. Dari Saudi Arabia ini Bin Laden sama siapa? Dia sama yang namanya Turki Al-Faisal, anaknya Raja Faisal. Dia Direktur Intelijen, Istikhbarat bahasa Arabnya itu. Ini sama Bin Laden, Pak. Ya. Kesimpulan Bapak apa? Persoalannya setelah mereka menang, ini para militan termasuk dari Indonesia itu semua, setelah menang jadi pede, muncul Jenderal Hamid Gal itu, kalau kita sudah berhasil mengalahkan satu superpower, kenapa tidak mengalahkan superpower yang lain? Itu Amerika. Mereka ingin membentuk satu brigade negara Islam. Kalau Amerika, Uni Eropa itu punya NATO, Rusia punya Pakta Warsawa, kenapa tidak ada Pakta Muslim? Nah, akhirnya singkat kata, maka terkejutlah rakyat Amerika ketika WTC itu dihajar. Oleh karena itu Hillary menyatakan, we have paid in miliaran dolar for people to attack Amerika. Ini benar, Pak. Nah, cuma sekarang kita sudah membayar miliaran dolar kepada orang-orang yang menghabisi orang Amerika sekarang. Nah, ini fakta, diakui semua ini, Pak. Cuma tolong dipahami, konspirasi itu bukan saja Amerika Israel, Pak. Ya itu tadi, Saudi Arabia. Ada Pakistan, ada pimpinan-pimpinan Cukup, Pak. teroris di situ. Terima kasih. Pemirsa, selain dari pikiran Pak Din dan Pak Ansar Bey tadi, mungkin perlu juga dipertimbangkan pendapat dari Profesor Robert Pep dari Universitas Chicago, Amerika. Dia meneliti 3.000 kasus bom bunuh diri dari 1918 sampai 2005. Kesimpulannya, sangat kecil hubungan antara bom bunuh diri tersebut dengan fundamentalis agama Islam atau agama lain manapun di dunia ini. Sebagian besar dari bom bunuh diri itu adalah strategi kaum sekuler. Itu kata Robert Pep, bukan kata saya. Kita ketemu ILC akan datang.